Via impor LPG untuk kebutuhan industri dari 5% menjadi 0% yaitu nafta yang harganya sekarang ini sudah naik di atas 70% akibat konflik global yang terjadi di Timur Tengah. Kebijakan ini juga diambil untuk menekan lonjakan harga bahan baku plastik di tengah gangguan pasokan global. Seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, paling tidak ini juga diharapkan bisa menurunkan atau menahan lonjakan harga kemasan plastik yang sempat naik 50 sampai dengan 100% sampai di tingkat kalangan pelaku usaha ataupun masyarakat. Nah, sejauh mana kemudian LPG ini juga bisa mengganti nafta dengan kebijakan baru seperti ini? Kami sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia, Inaplas, Fajar Budiono. Anda juga bisa memberikan komentar ya di 021 352 3172 atau di 021 386 2375 atau di 021 384 4545. Wawancara Pro 3. Pak Fajar, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat Mas. pagi, Pak Fajar. Pak Fajar, sebenarnya LNG itu bisa digunakan sebagai substitusi nafta, itu seperti apa kemungkinannya, Pak? Jadi teknologi yang terakhir dengan pembangunan baru kilang nafta cracker yang sekarang ini Ya. itu sudah memungkinkan untuk mengolah nafta, LPG dan kondensat sebagai bahan baku biji plastik. Ya. Jadi ini memang kemajuan teknologi pasca sebelum Covid kemarin. Ya. Tapi dari sisi biaya dan juga sisi efektivitas untuk bahan bakunya bagaimana, Pak, dari sistem cracker baru itu? Jadi kalau untuk LPG itu kita bisa mensubstitusi nafta sebesar 30-40% tergantung teknologinya. Kemudian dari sisi harga itu biasanya LPG itu akan lebih berkompetisi atau lebih cocok itu pada di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus karena pada musim panas itu harga LPG akan lebih murah daripada harga nafta begitu. Ya. Nah, sekarang ini kan harga nafta sudah mencapai 935,54 per metrik ton kalau yang kami terima informasinya ya. Nah, kalau dibandingkan dengan LPG itu akan jauh lebih murah begitu, Pak Fajar? Untuk bulan-bulan ini masih hampir sama, mirip. Oh, begitu. Nanti di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus sudah mulai agak di bawah nafta. Ya, jadi pas kebijakan ini keluar mungkin akan lebih murah begitu ya, Pak Fajar ya? Mudah-mudahan harapan trennya begitu betul. Ya. Pak, ini kalau dari sisi substitusinya 30 sampai dengan 40% jika harganya lebih murah mulai Mei nanti, ini berarti memang bisa mengurangi beban operasional industri petrokimia kalau begitu, Pak Fajar? Jadi concernnya bukan mengurangi beban, tapi concernnya masalah keberadaan feedstock. Bahan bakunya, oke. Tuh, karena volume bahan baku ini kan sekarang rebutan nih, nafta kan rebutan. Mau nggak mau kita harus mencari substitusi. Nah, sekarang kita bisa menggunakan LPG sehingga keberadaan stok bahan baku dalam negeri lebih aman. Ya, tapi kalau untuk pengaruhnya ke harga plastiknya nanti sampai di tingkat pelaku usaha atau konsumen bagaimana, Pak? Kalau harga kan kita nggak bisa kontrol karena itu kan supply demand di internasional ya. Selama naftanya masih tidak bisa diprediksi, terutama kan nafta related dengan harga crude oil ya. Nah itu belum bisa diprediksi ya, akan terjadi gejolak terus. Tetapi kabar baiknya minggu ini harga sudah mulai ada penurunan di beberapa negara. Sehingga kedepannya kemungkinan terjadi kenaikan harga sudah sangat kecil, tinggal nanti turunnya ini apakah landai atau tiba-tiba turun, ini yang kita khawatirkan. Ya, jadi paling tidak kenaikan harga bahan baku memang bisa mempengaruhi harga plastik sampai di tingkat masyarakat begitu. Paling tidak meskipun ini tergantung dari permintaan di pasar begitu, Pak Fajar. Betul gitu. Ya, Pak, sekarang ini memang nafta kita itu produksi bahan bakunya masih impor semua begitu, Pak? Jadi nafta untuk bahan baku petrokimia itu 100% masih impor dan 70%-nya itu berasal dari Middle East, sehingga kita mencari substitusi sumber bahan baku nafta. Kemudian setelah mendapatkan, kita kemarin juga mencari substitusi naftanya sendiri, LPG dan kondensat. Ya, nah ini memang karena nafta ini adalah cairan hidrokarbon ringan hasil penyulingan minyak mentah, itu problemnya begitu ya, Pak Fajar ya. Iya. Pak, kita ke pendengar dulu ya, ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin. Ya, kok bahan baku pembuatan plastik saya juga kalau belanja gitu yang menggunakan plastik gitu kadang penjualnya ngomong plastik mahal gitu. Itu di Indomaret
ditanyain dulu mau pakai plastik atau tidak gitu. Kalau mau bayar Jadi, plastiknya begitu, Pak Udin? Kalau nggak tahu, nggak disebutin sih bayar Ya. atau enggak. Karena kalau bayar kan paling 200 gitu. Ya, Cuman kalau di pedagang biasa tuh ngomongnya plastik mahal gitu loh. Ya. Cuman nggak disuruh bayar gitu. Nah, harapannya masyarakat Indonesia bisa menyesuaikan pakai tas belanja sendiri gitu, yang Ya. sudah diperjualbelikan gitu kan, yang harga 5.000 itu kan udah bagus gitu. ya. Ya, Baik, terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Itu komentar Pak Udin. Pak Fajar, tadi kalau dari wawancara saya dengan Kadin ya Pak, Kadin berharap ini juga pengaruhnya bisa menurunkan harga plastik yang sampai ke kalangan industri seperti UMKM, akhirnya juga bisa menurunkan ke kalangan masyarakat begitu. Karena pengaruhnya kan ke ekonomi juga nanti Pak Fajar. Jadi kalau dari informasi Pak Fajar katakan tadi tidak serta-merta bisa menurunkan itu begitu Pak di tingkat konsumen. Jadi kalau dengan adanya LPG sebagai substitusi tadi, pertama stoknya ada, sehingga gejolak harga pasti udah keredam dengan sendirinya. Nah, kita berharap memang itu impact-nya harga itu lebih terjangkau sehingga masyarakat bisa membeli sesuai dengan kebutuhannya. Jadi problem pertama sudah lewat dulu, ketersediaan barang. Nah, jadi yang kedua tinggal masalah harga. Mudah-mudahan dengan adanya barang, harga bisa lebih terjangkau lagi nanti. Ya, nah ini kan kebijakannya rencananya kan hanya berlaku selama 6 bulan begitu ya. Itu bagaimana Pak Fajar juga melihat rentang waktu itu? Jadi saya klarifikasi, menurut pemahaman saya, yang 6 bulan itu adalah untuk biji plastiknya. Oh, biji plastiknya. Itu nggak ada jangka waktu. Iya, iya. Iya. Jadi bisa berlangsung lama juga begitu ya Pak untuk 0% itu begitu ya? Kita berharap begitu karena kan memang ini baru pertama kali kita menggunakan LPG sebagai bahan baku. Ya. Selama ini kan LPG sebagai bahan bakar. Ya. Tapi industri petrokimia kita juga paling tidak siap lah untuk menggunakan LPG begitu ya Pak, mengolah itu ya, cracker mesinnya begitu ya Pak Fajar ya? Siap. Kita siap 30-40% bisa substitusi nafta yang selama ini kita konsumsi. Ya, Pak, selama ini kebutuhan LPG bagi industri petrokimia begitu Pak, itu dipenuhi memang dari Pertamina Patraniaga atau memang punya hak untuk mengimpor sendiri, Pak Fajar? Jadi kalau untuk LPG kita masih import karena Pertamina sendiri juga masih import karena produksi dalam negeri kan baru 2 juta. Ya. Kemudian untuk BBM sekitar 6 juta, jadi masih ada 4 juta lagi import. Ya. Sementara kebutuhan kami kalau memang itu nanti bisa diimport, kita sekitar antara 2 sampai 3 juta ton. Jadi nggak mungkin kita beli dari Pertamina karena Pertamina masih import juga. Ya paling kita import dari Middle East dan dari Amerika. Oh, artinya perusahaan langsung bisa mengimpor begitu Pak? Diberikan hak juga itu begitu ya? Betul. Untuk menggunakan LPG. Cuma 2 perusahaan yang bisa. Oh, cuma 2 perusahaan begitu? Iya. Yang mendistribusikan LPG itu ke petrokimia begitu Pak untuk industri plastiknya nanti? Bukan distribusi, yang bisa membeli LPG itu kan cuma 2 perusahaan. Iya. Bukan distribusi. Kita nggak ada distribusi, kita kan punya pelabuhan sendiri. Jadi begitu. Jadi punya hak mengimpor sendiri begitu ya Pak Fajar ya? Kita belinya dalam jumlah besar 50.000 ton per kapal Pak. Iya. Jadi tanggapan kalangan industri petrokimia bagaimana Pak dengan kebijakan pemerintah itu? Ya menyambut baik dengan kebijakan LPG 0% ini, mudah-mudahan keberadaan volume dan keberlangsungan suplai dari lokal untuk bahan baku plastik menjadi lebih terprediksi Pak. Baik, Pak, kita mungkin dengarkan satu lagi pendengar kita Pak Dasrun di Purwokerto ya. Pak Dasrun, pagi. Selamat pagi Bung Pagi Pak Dasrun, silakan Pak. Ini saya ikut komentar masalah harga plastik. Iya. Begini Bu Seni, terkadang dari pusatnya mungkin dari pabriknya ya istilahnya naiknya itu masih boleh dikatakan masih persaudaraan ya sedang-sedang saja. Tapi kadang-kadang yang membeli itu ya mungkin sih membeli untuk dijual lagi, tapi kadang-kadang itu kenaikannya itu melebihi dari sana, Bung Jenny. Itu sebetulnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kalau Pak Dasrun, Pak Fajar menyinggung soal rantai distribusinya yang panjang ini Pak, dari perusahaan petrokimia sampai ke masyarakat untuk plastik begitu. Begitu bagaimana Pak Fajar? Ya itu kan kepanikan itu kan terjadi di H+10 Lebaran kemarin sampai minggu kemarin ya. Itu karena faktor lebih besarnya karena ketersediaan bahan bakunya. Jadi volume stok kita memang agak sedikit terbatas. Tetapi 2 minggu terakhir ini kan sudah mulai ada barang dan kita sudah bisa menjamin ketersediaan aman. Mudah-mudahan gejolak harganya itu tidak terlalu liar seperti kemarin-kemarin. Ini sudah mulai landai dan kita berharap
bulan depan sudah mulai agak turun sedikit. Ya, baik kalau begitu Pak. Kami nantikan perkembangan dari Inaplas. Terima kasih banyak Pak Fajar untuk waktunya pagi ini Pak. Selamat pagi Yuk. Pak Fajar Budiono. Pagi.